Hai para pendengar setia Talk About Something. Pada podcast kali ini aku mau sharing tentang strategi bagaimana sih cara belajar yang efektif. Nah, coba kita flashback sedikit nih tentang orang zaman dulu ketika mereka mencari informasi. Jadi banyak sekali tantangan orang zaman dulu ketika mereka ingin belajar, ingin mencari informasi, dan mereka itu harus datang ke perpustakaan untuk mencari buku yang mereka cari gitu. Nah, kalau misalkan di perpustakaan itu nggak ada buku yang mereka cari, maka mereka harus pindah ke perpustakaan yang lain untuk mencari kembali. Jadi sangat-sangat cukup sulit dan menantang di era sebelum adanya internet atau sosial media untuk mendapatkan sebuah informasi. Nah, tapi di era informasi saat ini tantangannya itu kebalik. Kita harus bisa menyeleksi informasi yang masuk, mana yang relevan, mana yang gak relevan untuk kita pelajari, karena sekarang informasi sangat-sangat terbuka banget. Teman-teman bisa tinggal googling apa, pasti dapet tuh informasinya. Menggunakan sosial media pun begitu. Jadi sangat-sangat terbuka dan kita juga harus benar-benar selektif. Nah, cara belajar yang efektif menurut Mas Fikri Fatullah dalam podcastnya Kepo, kirim email podcast, itu singkatannya. Beliau share cara belajar itu katanya harus just in time. Jadi kita belajar saat itu kita butuh apa nih gitu. Misalnya contoh, ketika aku ingin menjadi seorang video editor yang ekspor, maka aku harus belajar bagaimana cara edit video yang bagus, kemudian apa saja aplikasi yang perlu digunakan, dan spesifikasi alat-alat editing yang seperti apa yang harus kita pakai. Nah, yang pasti awal pertama aku mempelajarinya, aku memanfaatkan platform YouTube untuk mencari informasi dan belajar seputar editing. Lalu aku harus terus mencoba praktek, mengikuti tutorial yang sedang aku pelajari, agar di kemudian hari aku bisa menjadi seorang editor yang ekspor gitu teman-teman. Nah, jadi konsep belajarnya ini ketika kita butuh something, nah itu kita tuh baru belajar. Hal ini dapat membuat kita jauh lebih semangat belajarnya dibandingkan kita belajar dengan prinsip just in case, yang dimana kita berpikir bahwa suatu hal yang belum kita butuhkan sekarang sudah kita pelajari, dan mungkin hal ini akan dibutuhkan suatu saat nanti. Jadi intinya tuh kayak kita memikirkan yang belum pasti gitu ya. Nah, hal itu akan terlalu jauh dan cenderung memakan waktu untuk belajar sesuatu yang mungkin belum tahu di kedepan nanti bakal dipakai atau enggak gitu. Nah, menggunakan prinsip just in time dapat membantu kita untuk menjadi lebih produktif. Ketika kita butuh, kita baru belajar dan baru mencari. Nah, jadi waktu-waktu lainnya kita bisa gunakan untuk take action. Jadi praktek langsung gitu ya. Atau kita menciptakan karya-karya yang baru gitu. Nah, mungkin akan ada beberapa ilmu-ilmu baru yang akan dipakai 3 tahun atau 5 tahun lagi gitu. Tapi proporsinya mungkin hanya 10-20% dari total pembelajarannya. Jadi baiknya kita belajar sesuatu itu yang dibutuhkan pada saat itu. Bukan ya nanti kalau kita belajar ini bisa jadi butuh di suatu saat nanti. Jadi kayak pikirannya masih nanti-nanti gitu. Jadi nggak gitu ya konsepnya. Nah, jadi belajarnya itu adalah harus just in time. Apa yang dibutuhkan saat itu
bukan just in case apa yang kira-kira suatu saat nanti dibutuhkan. Oke, thank you teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Kalau teman-teman merasa podcast ini bermanfaat, teman-teman bisa share ke banyak orang atau share ke sosial media. Semoga bermanfaat. Sukses selalu buat kita semua. Bye-bye.